Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 dari mata kuliah termodinamika akan membahas tentang kalor dan hukum 1 termodinamika. Sebelum ke pembahasan, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami, kelompok 4. Yang pertama ada saya sendiri, Nisrina Husnia Putri, dan yang kedua ada Salsabila Reinata, yang ketiga ada Rindi Antika, dan yang keempat ada Ramadan Dwi. Oke, materi yang pertama yaitu kerja dan kalor yang akan dibahas oleh saya sendiri. Di situ terdapat gambar, kan ada 3 gambar. Nah, gambar yang pertama itu menggambarkan kerja adiabatik, yaitu sejumlah fluida mengalami pemuaian adiabat. Benda terangkat dan fluida tetap dekat dengan kesetimbangan. Sedangkan pada gambar yang kedua menggambarkan aliran kalor tanpa kerja, yang dimana sejumlah cairan dalam kesetimbangan dengan uapnya, dinding diatomnya itu bersentuhan dengan hasil bakar, terjadi pemuaian tanpa dilakukannya kerja. Sedangkan yang gambar ketiga yaitu menggambarkan kerja dan kalor, yang dimana sejumlah fluida mengalami pemuaian ketika bersentuhan dengan api. Oke, selanjutnya yaitu ada pembahasan mengenai kerja. Kerja itu sendiri yaitu kerja akan bernilai lebih dari 0 jika ada perubahan volume. Akan tapi kalau volumenya tidak berubah, maka tidak akan ada namanya kerja. Sedangkan kalor yaitu perpindahan antara sistem dan lingkungan. Akibatnya adanya perubahan temperatur saja atau perbedaan temperatur saja. Selanjutnya itu ada di gambar yang sebelahnya lagi mengenai apakah perubahan keadaan tertentu menyangkut pelaksanaan kerja atau pemindahan kalor. Nah, di gambar itu kan ada hambatan dalam air mengalir arus I dari suatu pembangkit listrik yang diputar dengan pertolongan benda yang sedang turun. Jika tidak ada gesekan pada poros katrol dan tidak ada hambatan dalam pembangkit listrik, maka sistem air dan hambatan bisa diubah dengan melakukan kerja. Yaitu berikutnya ada sistem. Nah, di situ sistem itu meliputi hambatan dan lingkungan, yang dimana air terjadi pemindahan kalor atau perubahan temperatur. Nah, sebagian air ini juga itu termasuk sistem, tapi sebagian lagi itu lingkungan, sehingga terjadinya adanya pemindahan kalor. Pembahasan yang kedua yaitu proses adiabat. Proses adiabat merupakan proses keadaan yang dialami oleh gas di mana tidak ada kalor yang masuk maupun yang keluar. Nah, di gambar di PPT ini kan ada gambar interaksi adiabat dengan lingkungan ya. Yang pertama itu terjadinya proses kuasitastik, yang dimana gerak piston itu bergerak dengan perlahan. Nah, dengan nilai P sama dengan setimbang atau setara dan kesetimbangan. Yang kedua yaitu ada proses non-kuasistatik, yang dimana P-nya itu kurang dari kesetimbangan. Selanjutnya yaitu ada kurva dari garis I dan F. Nah, kan dalam diagram dot VV itu kan keadaan awal atau I menuju ke keadaan akhir atau F, yang dimana TF lebih besar dari TI. Nah, yang pertama dulu nih, yang pertama kan ada IAF, kurva IAF dengan garis IA, yaitu pemampatan tanpa gesekan atau adiabat kuasistatik. Terus di kurva IAF ini itu kan ada garis AF, yaitu disipasi adiabat energi listrik, yang dimana T-nya itu stabil sehingga bisa disebut dengan adiabat isotherm. Nah, di kurva F ini tuh adanya proses satu arah sehingga memberi energi yang tidak bisa menarik. Nah, selanjutnya itu ada di kurva IBF. Selanjutnya itu pada kurva IBF dengan garis IB, pada garis IB ini tuh terjadinya proses disipasi dengan menggunakan hambatan.
Nah, pada kurva IBF ini juga tuh ada garis BF. Garis BF ini tuh terjadinya proses kuasi-statik. Oke, selanjutnya itu ada pada kurva ICDF yang dimana garis CD terjadinya pemuaian non kuasi-statik yang artinya itu bergerak dengan cepat. Nah, di kurva ICDF ini tuh kan ada garis DF. Nah, garis DF ini tuh menjaga piston agar tidak bergerak. Sedangkan di lintasan adiabat lainnya itu gerak cepat piston itu menyatakan pemuaian non kuasi-statik, diikuti disipasi isovolume dari energi listrik EB dan diikuti pemampatan kuasi-statik BF. Maka walaupun lintasannya berbeda, kerja adiabatnya itu sama sepanjang dengan lintasan yang berbeda tersebut, sehingga bisa disebut dengan hukum satu termodinamika. Hukum satu termodinamika ini tuh berbunyi, jika suatu sistem diubah dari keadaan awal ke keadaan akhir hanya secara adiabat, maka kerja yang dilakukan sama besar untuk semua lintasan adiabat yang menghubungkannya. Selanjutnya itu mengenai fungsi energi internal. Nah, sebelum ke definisi dari fungsi energi internal ini, itu di sini tuh ada rumus dari dot U sama dengan dot F dikurang dot I, yaitu perubahan energi sistem. Sehingga dot U sama dengan WI menjadi F, yaitu proses adiabat. Nah, energi internal sendiri ini tuh merupakan suatu fungsi koordinat termodinamika yang banyaknya sama dengan yang diperlukan untuk memerinci keadaan suatu sistem hidrostatik yang setimbang yang diberikan oleh tekanan, volume, dan sudut. Jadi, energi internal dapat dibayangkan sebagai fungsi dari dua koordinat termodinamika. Nah, fungsi dari dua koordinat termodinamika itu ada, yang pertama itu ada U atau U dalam kurung TV, sehingga menjadi DU sama dengan dot U per dot T dalam V dt ditambah dot U per dot V dalam T dV. Nah, yang keduanya yaitu DU sama dengan dot U per dot T dalam P dt. Nah, ditambah dot U per dot P dalam T dP. Selanjutnya itu ada persamaan matematis termodinamika 1. Misal, suatu sistem dilakukan dengan dua percobaan, 1 dan 2. Nah, yang pertama itu ada kerja adiabat yang dimana WI sehingga F sama dengan UF dikurang UI. Yang kedua yaitu ada kerja non adiabat yang dimana WI sehingga menjadi F, akan tapi F-nya itu tidak sama dengan UF dikurang UI. Selanjutnya yaitu kalor merupakan biarlah suatu sistem yang dilakukannya berbeda temperatur dan kerja bisa dilakukannya padanya sehingga mengalami suatu proses, maka energi yang dipindahkan dengan cara non-mekanisme sama dengan perbedaan antara perubahan energi internal dan kerja yang dilakukan atau Q, sehingga menjadi UF dikurang UI sama dengan Q ditambah W. Perumusan hukum satu termodinamika. Nah, adanya perumusan hukum satu termodinamika ini tuh mengandung 3 hal berikut. Yang pertama yaitu keberadaan energi dalam, yang kedua yaitu prinsip kekekalan energi, dan yang ketiga yaitu definisi kalor sebagai energi yang berpindah akibat temperatur. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi konsep kalor. Nah, kalor adalah energi internal yang berpindah dari satu bagian sistem ke bagian lain atau dari satu sistem ke sistem lain karena ada perbedaan suhu. Saat proses pengaliran terjadi, kita tidak mengetahui keadaan akhirnya dan hanya bisa mengukur laju aliran Q dot kalor yang merupakan fungsi dalam waktu. Nah, rumusnya ya, yang bisa teman-teman lihat seperti pada PowerPoint, Q sama dengan tau 1 sampai tau 2, Q dot dikali D tau, dan hanya bisa ditentukan bila waktu tau 2 dikurangi tau 1 telah berlalu.
Seperti yang saya jelaskan barusan, kalor baru dapat ditentukan setelah proses pengaliran berhenti dan energi internal yang dipindahkan dapat dihitung dari sistem dengan suhu lebih tinggi ke sistem dengan suhu yang lebih rendah. Seperti yang bisa kalian lihat bahwa perpindahan panas dapat terjadi melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah perpindahan energi panas melalui zat perantara tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat perantaranya. Perpindahan panas secara konduksi ini dapat terjadi pada benda padat, terutama logam. Oleh karena itu, logam disebut sebagai penghantar panas yang baik. Zat yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut sebagai konduktor. Nah, konveksi adalah perpindahan energi panas melalui zat perantara yang disertai perpindahan partikel zat perantaranya. Perpindahan panas dengan cara konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Selanjutnya ada radiasi. Radiasi adalah perpindahan energi panas tanpa melalui zat perantara. Perpindahan panas secara radiasi bisa terjadi karena adanya gelombang elektromagnetik yang tidak terlihat secara kasat mata. Selanjutnya, tidak tepat ya jika mengatakan kalor dalam benda sama seperti mengatakan kerja dalam benda. Pelaksanaan kerja dan aliran kalor adalah metode untuk mengubah energi internal suatu sistem. Energi internal tidak bisa dibagi menjadi bagian thermal dan mekanis. Umumnya, kerja yang dilakukan pada atau oleh sistem tidak bergantung pada koordinat sistem, melainkan tergantung pada lintasan yang dilalui sistem dari keadaan awal ke keadaan akhir. Hal yang sama berlaku untuk kalor yang dipindahkan dari suatu sistem. Kuantitas Q bukan merupakan fungsi koordinat termodinamik, melainkan bergantung pada lintasan. Oleh karena itu, sejumlah kerja infinitesimal adalah diferensial yang sama dengan dq. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai materi bentuk diferensial hukum pertama termodinamika. Bentuk diferensial dari hukum pertama termodinamika untuk sistem termodinamika sederhana ialah du sama dengan dq ditambah dw, di mana du adalah diferensial energi internal sistem, dq adalah diferensial panas yang masuk ke sistem, dan dw adalah diferensial kerja yang keluar dari sistem. Dalam notasi matematis, D adalah simbol untuk diferensial, yaitu perubahan kecil yang tak terhingga mendekati nol. Oleh karena itu, du, dq, dan dw mewakili perubahan kecil pada masing-masing variabel. Bentuk diferensial ini dapat digunakan untuk menghitung jumlah energi yang masuk dan keluar dari sistem, serta perubahan energi dalam sistem. Dalam kasus ini, di mana perubahan terjadi pada tekanan konstan, dw dapat ditulis sebagai P dV, di mana P adalah tekanan sistem dan dV adalah perubahan volume sistem. Oleh karena itu, bentuk diferensial dari hukum pertama termodinamika dapat ditulis ulang sebagai berikut. du sama dengan dq dikurangi P dV. Nah, ini merupakan bentuk umum dari hukum pertama termodinamika dalam bentuk diferensial dan digunakan untuk menghitung perubahan energi internal sistem pada berbagai kondisi termodinamika. Sebelum menjelaskan tabel 4.1, saya akan sedikit membahas mengenai hukum pertama termodinamika. Hukum pertama termodinamika adalah prinsip dasar dalam termodinamika yang menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi hanya dapat diubah bentuknya dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Nah, selanjutnya, yang seperti teman-teman lihat pada PowerPoint, ada tabel 4.1 hukum pertama termodinamika untuk sistem sederhana. Pada tabel 4.1 memberikan bentuk-bentuk hukum pertama termodinamika untuk sistem-sistem sederhana. Nah, setiap sistem ini memiliki bentuk yang berbeda-beda dari hukum pertama termodinamika tergantung pada sifat-sifat unik sistem tersebut. Berikut adalah penjelasan untuk setiap sistem dari dalam tabel tersebut ya. Yang pertama ada sistem hidrostatik. Sistem yang berupa cairan yang tidak bergerak atau mengalir. Pada sistem ini, perubahan energi sistem, yaitu du, sama dengan jumlah panas yang masuk ke sistem dq, dikurangi dengan kerja yang dilakukan oleh sistem dalam memperluas volume, yaitu P dV. Dengan P dan V adalah tekanan dan volume sistem, sedangkan theta adalah suhu sistem. Selanjutnya ada kawat. Kawat yaitu merupakan sistem yang digerakkan oleh gaya luar. Pada sistem ini, perubahan energi sistem yaitu du sama dengan jumlah panas yang masuk ke sistem dq ditambah dengan kerja yang dilakukan oleh sistem dalam menggerakkan kawat yaitu FdL. F adalah gaya luar yang bekerja pada sistem, L adalah panjang yang
digerakkan, dan theta adalah suhu sistem. Yang ketiga ada selaput permukaan, yaitu sistem yang berupa selaput yang berbeda. Sifatnya di antara dua fase. Pada sistem ini, perubahan energi sistem yaitu DU sama dengan jumlah panas yang masuk ke sistem deki ditambah dengan kerja yang dilakukan oleh sistem dalam melakukan perubahan luas selaput, yaitu SDA. Adalah perubahan energi permukaan selaput, A adalah luas selaput, dan theta adalah suhu sistem. Yang keempat ada sel listrik, yaitu sistem yang berupa sel elektrokimia yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Pada sistem ini, perubahan energi sistem yaitu DU sama dengan jumlah panas yang masuk ke sistem deki, ditambah dengan kerja yang dilakukan oleh sistem dalam mengubah muatan listrik, yaitu epsilon dz. Epsilon adalah tegangan listrik sel, Z adalah perubahan muatan sel, dan V adalah tekanan dan volume sistem pada keadaan awal. Yang kelima ada lempeng dielektrik, yaitu sistem yang berupa benda padat yang memiliki sifat isolator listrik. Pada sistem ini, perubahan energi sistem DU sama dengan jumlah panas yang masuk ke sistem deki ditambah dengan kerja yang dilakukan oleh sistem dalam mengubah polarisasi listrik, yaitu EdP. E adalah medan listrik yang bekerja pada sistem, P adalah perubahan polarisasi sistem, dan theta adalah suhu sistem. Dan yang keenam ada batang paramagnetik. Batang paramagnetik yaitu sistem yang berupa batang padat yang memiliki sifat magnetik dan mampu menarik medan magnetik. Pada sistem ini, perubahan energi sistem yaitu DU sama dengan jumlah panas yang masuk ke sistem deki ditambah dengan kerja yang dilakukan oleh sistem dalam mengubah magnetisasi batang yaitu mu alef dm, yaitu mu 0 adalah permeabilitas vakum, alef adalah medan magnetik yang bekerja pada sistem, dm adalah perubahan magnetisasi batang, dan theta adalah suhu sistem. Sistem ini dapat digunakan sebagai contoh dalam ilmu fisika dan teknik seperti dalam pengembangan magnetik dan teknologi magnetik. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai materi kapasitas kalor dan pengukurannya. Kapasitas kalor suatu sistem dapat menyebabkan perubahan suhu tergantung pada proses yang terjadi. Kapasitas kalor rata-rata sistem dapat dihitung dengan membagi jumlah kalor yang ditransfer yaitu Q dengan perubahan suhu yaitu θF dikurangi θI yang terjadi pada sistem tersebut. Selanjutnya ada kuantitas ekstensif seperti volume atau energi internal dapat dijadikan kuantitas spesifik dengan membaginya dengan massa sampel yang dinyatakan sebagai volume persatuan massa atau energi internal persatuan massa dan lainnya. Nah, kapasitas kalor juga merupakan kuantitas ekstensif dan dapat diukur sebagai kalor spesifik dalam satuan joule per kilogram Kelvin atau kilojoule per kilogram Kelvin. Ketika membandingkan kalor spesifik dari berbagai zat, tidak terdapat pola yang konsisten. Namun, jika kita membandingkan kapasitas kalor dalam satuan mol untuk berbagai zat dengan massa yang berbeda-beda, maka akan ditemukan pola yang menarik yang akan dijelaskan lebih lanjut pada bab 9. Nah, kapasitas kalor sistem sederhana adalah jumlah panas yang dibutuhkan untuk meningkatkan suhu sistem sebesar 1 derajat Celcius. Kapasitas kalor dapat dinyatakan dalam beberapa bentuk tergantung pada variabel yang diamati pada sistem yang sedang dipelajari. Misalnya pada sistem hidrostatik, yaitu dengan kapasitas kalor pada tekanan dengan lambang Cp, dengan kapasitas kalor pada volume tetap dengan lambang Cv, pada sistem linear, dengan kapasitas kalor pada gaya tegang tetap yaitu Cf, dan pada panjang tetap yaitu Cl. Nah, sementara pada sistem permukaan, kapasitas kalornya itu pada tegangan permukaan dengan lambang Cs, pada luas yang tetap dengan lambang Ca. Sementara pada sistem listrik, kapasitas kalornya yaitu pada elektromotansi tetap dengan lambang Ce, pada muatan tetap dengan lambang Cz. Sementara pada sistem dielektrik, kapasitas kalornya yaitu pada medan listrik yang tetap dengan lambang Jf dan pada polarisasi tetap dengan lambang Jp. Dan pada sistem magnetik yaitu dengan kapasitas kalor pada medan magnetik tetap dengan lambang Ch dan pada magnetisasi tetap dengan lambang Cm. Nah, kapasitas kalor juga dapat dianggap tetap atau hampir sama pada variasi koordinat yang kecil seperti pada kapasitor kalor. Nah, pengukuran kapasitas kalor
Sistem sederhana merupakan salah satu proyek percobaan fisika modern yang paling penting karena harga numerik kapasitas kalor dapat digunakan untuk membuktikan perhitungan fisikawan teoritis dan menentukan kesahihan pengandaian beberapa teori modern. Nah, bisa kalian lihat ya pada PowerPoint ada gambar grafik 4.6, yaitu temperatur sampel diukur sebagai fungsi dari waktu. Bisa dilihat seperti dalam grafik 4.6 akan menghasilkan garis AB yang diberi tanda praperiode pada saat yang bersesuaian dengan titik B, yaitu saklar ditutup dan arus mulai mengalir. Dalam pemanasan pada saat yang sama dengan jam listrik. Dalam selang yang pendek, delta tau, saklar dibuka dan jam listrik dihentikan. Selanjutnya, temperatur diukur lagi sebagai fungsi dari waktu dan ditandai sebagai garis DE dan diberi tanda pasca periode dalam grafik 4.6. Nah, biasanya tidak ada pembacaan temperatur atau waktu ketika jam listrik itu berjalan, yaitu dari B ke D. Nah, suatu garis vertikal ditarik melalui pusat C dari garis B ke D dan garis praperiode serta pasca periode diekstrapolasi ke garis vertikal ini dan menghasilkan titik F dan G seperti yang terlihat dalam PowerPoint. Nah, kapasitas kalor molar yaitu C pada temperatur yang bersesuaian dengan titik C aksen ialah C sama dengan epsilon iota dikali delta tau dibagi N dikali delta theta. Nah, kadang-kadang delta theta dibuat sekecil 0,01 derajat. Sebenarnya, grafik yang diperlihatkan dalam grafik 4.6 bukanlah grafik theta terhadap tau, tetapi hambatan R aksen terhadap tau dan kita bisa mendapatkan seluruh kurva R tau yang digambarkan secara otomatis dengan pertolongan potensiometer pencatat bila banyak harga R aksen dan delta R aksen dibaca dari grafik pencatat. Maka theta, delta theta, dan C yang bersesuaian bisa diperoleh dengan pertolongan komputer. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai materi kapasitas kalor air kalori. Pada pertengahan abad ke-18, pengukuran kalorimeter terbatas pada daerah temperatur antara titik beku dan titik didih air. Satuan kalor yang paling enak digunakan adalah kalori yang didefinisikan sebagai sejumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan temperatur air sebesar 1 derajat Celcius. Kalori ini didefinisikan sebagai kalori yang diperlukan untuk mengubah 1 gram air dari 14,5 derajat menjadi 15,5 derajat Celcius. Nah, kesetaraan mekanis kalor, jumlah kerja yang harus dibuang dalam air baik dengan mempertahankan arus dalam hambat yang dibenamkan dalam air maupun dengan mengaduk air secara tak teratur, persatuan massa air dari temperatur 14,5 derajat menjadi 15,5 derajat Celcius disebut kesetaraan mekanis kalor yang sama dengan 4,1860 Joule per kalori. Sedangkan pada tahun 1920-an, pengukuran kesetaraan mekanis kalor ini ternyata merupakan pengukuran kalor spesifik air dengan Joule sebagai satuan kalor. Dalam tabel tetapan fisis yang diterbitkan pada waktu itu, semua kuantitas termal seperti kapasitas kalor spesifik dan molar dinyatakan dalam Joule. Namun, banyak fisikawan dan kimiawan masih lebih suka menggunakan kalori. Bisa kalian lihat ya dalam PowerPoint ada grafik 4.7 kalor spesifik air. Nah, seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan, fisikawan dan kimiawan telah menemukan bahwa kalori tidak lagi relevan pada temperatur yang sangat rendah dan sangat tinggi. Mereka juga tidak lagi menggunakan air sebagai medium untuk mengukur kuantitas termal, tetapi menggunakan metode listrik yang diukur dalam Joule. Hal yang paling penting untuk dipahami dari kalimat tersebut adalah bahwa tidak ada lagi kesetaraan mekanis kalor. Ini berarti bahwa energi panas tidak dapat sepenuhnya dikonversi menjadi energi mekanis dan sebaliknya. Namun, kita masih dapat menggunakan kalor spesifik air dinyatakan dalam kilojoule per kilogram kalori sebagai pengukurannya. Nah, kalor spesifik air ini menunjukkan seberapa banyak kalori yang diperlukan untuk menaikkan suhu air sebesar 1 derajat Celcius per kilogram masanya pada suhu awal dan akhir yang diberikan 0 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius. Dengan demikian, kalimat tersebut menggambarkan betapa pentingnya pemahaman tentang kalori dan kuantitas termal. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rindi. Kepada Rindi, dipersilakan. Baik, selanjutnya perkenalkan, saya Rindi Antika
akan menjelaskan persamaan untuk sistem hidrostatik. Hukum pertama untuk sistem hidrostatik menyatakan bahwa perubahan energi dalam suatu sistem hidrostatik dapat dijelaskan sebagai perubahan energi dalam bentuk kerja dan perubahan energi dalam bentuk tekanan dan volume. Rumusan matematis hukum pertama untuk sistem hidrostatik adalah dq sama dengan du ditambah pdv, di mana dq adalah perubahan energi dalam bentuk panas, du adalah perubahan energi dalam bentuk kerja, P adalah tekanan dalam sistem, dan dV adalah perubahan volume dalam sistem. Dengan U di sini, U adalah fungsi dua peubah di antara PV dan θ. Dengan memilih θ dan V, maka kita dapatkan rumusan DU sama dengan DU per do θ dengan V tetap dikali dθ ditambah DU per do V dengan θ tetap dikali dV. Akibatnya hukum pertama ini menjadi dq, du yang udah kita rubah, kita masukkan du-nya. Dq sama dengan du per do θ dengan V tetap ditambah du per do V dengan θ tetap ditambah P dikali dV. Lalu dari rumus ini kita bagi dengan dθ. Dengan membagi dengan dθ, kita dapatkan rumusnya dq per dθ sama dengan du per do θ dengan V tetap ditambah du per do V dengan θ tetap ditambah P dengan θ tetap dikali dV per dθ. Persamaan ini berlaku untuk setiap proses yang menyangkut perubahan temperatur dan perubahan volume. Lalu ada dua kemungkinan. Jika V tetap, tekanannya tetap, dV-nya sama dengan 0, maka rumusnya adalah dq per dθ dengan V tetap sama dengan du per do θ dengan V tetap. Nah, tetapi nisbah di sebelah kiri, yang sebelah kiri ini, menurut definisi adalah kapasitas kalor pada volume tetap atau CV, sehingga yang sebelah kiri kita ubah menjadi CV. CV sama dengan du per do θ dengan V tetap. Lalu, jika P tetap, tekanannya tetap, dari persamaan hukum pertama, dq per do θ dengan P tetap sama dengan du per do θ dengan V tetap ditambah du per do V dengan θ tetap ditambah P dikali do V per do θ dengan P tetap. Nah, menurut definisi, dq per dθ dengan P tetap sama dengan Cp, dan juga do V per do θ dengan P tetap sama dengan V beta. Maka kita ganti saja, sehingga rumusnya adalah Cp sama dengan Cv ditambah du per do V dengan θ tetap ditambah P dikali V beta, atau bisa juga rumusnya du per do V dengan θ tetap sama dengan Cp dikurangi Cv dikurangi P dibagi V beta. Selanjutnya, aliran kuasi-statik kalor, tandon kalor. Aliran kuasi-statik kalor adalah aliran panas melalui suatu benda atau sistem yang tidak mengalami perubahan dalam jumlah substansinya, serta tidak mengalami perubahan kecepatan atau arah aliran panas secara signifikan. Aliran ini umumnya terjadi pada sistem yang besar atau benda yang mempunyai perbedaan suhu antara bagian dalam dan luar yang tidak signifikan. Salah satu contoh dari aliran ini adalah pada tandon kalor. Misalnya, jika sepotong es dengan ukuran yang biasa dilemparkan ke dalam lautan, temperatur laut tidak akan turun. Tidak ada aliran biasa kalor ke udara luar yang menimbulkan kenaikan temperatur udara. Lautan dan udara luar merupakan contoh hampiran dari benda ideal yang disebut tandon kalor. Tandon kalor adalah benda yang masanya demikian besar sehingga benda itu bisa menyerap atau membuang jumlah kalor yang tak terbatas banyaknya tanpa menimbulkan perubahan temperatur yang berarti atau perubahan koordinat termodinamik lainnya. Dengan kata lain, tandon kalor adalah sebuah wadah yang digunakan
untuk menyimpan fluida panas atau dingin. Aliran kuasistatik kalor pada tandon kalor terjadi ketika terdapat perbedaan suhu antara fluida di dalam tandon dengan suhu lingkungan sekitarnya. Setiap proses kuasistatik suatu sistem yang bersentuhan dengan suatu tandon kalor dipertahankan supaya isotermal. Apa itu isotermal? Isotermal adalah di mana suhu sistem tetap konstan. Artinya, selama proses isotermal, tidak ada perubahan suhu dalam sistem yang terjadi. Nah, tadi kan suatu tandon kalor dipertahankan supaya isotermal untuk memberikan aliran kalor kuasistatik yang menyangkut perubahan temperatur. Jadi, orang harus membayangkan suatu sistem yang disentuhkan berurutan dengan sederetan tandon. Jika kita membayangkan sederetan tandon yang berkisar antara temperatur θ I hingga θ F disentuhkan dengan suatu sistem pada tekanan tetap dengan kapasitas kalor Cp sedemikian sehingga perbedaan temperatur antara sistem dengan tandon yang bersentuhan itu infinitesimal. Apa itu infinitesimal? Infinitesimal adalah perubahan yang sangat kecil dalam suatu sistem. Nah, maka aliran kalornya menjadi kuasistatik dan dapat dihitung dengan rumus menurut definisi Cp sama dengan dq dibagi dθ dengan P tetap. Sehingga Qp sama dengan integral θ I, batasnya θ I hingga θ F dikali Cp dθ. Misalnya, kalor yang diserap oleh air dari sederetan tandon yang temperaturnya bervariasi antara θ I hingga θ F selama proses isobar kuasistatik adalah Qp sama dengan integral θ I hingga θ F Cp dθ. Jika kapasitas kalor Cp diandaikan praktis tetap, maka rumusnya Qv sama dengan integral θ I hingga θ F dikali Cv dikali dθ. Selanjutnya, penghantaran kalor. Penghantaran kalor adalah transfer energi antar elemen volume yang bertetangga yang ditimbulkan oleh perbedaan temperatur antar elemen itu. Hukum pokok penghantaran kalor merupakan perampatan dari hasil percobaan pada aliran linear kalor melalui lempengan dalam arah tegak lurus permukaan. Hal ini dapat dirumuskan dengan Q dibagi T dikali A dikali delta θ dibagi delta X. Hal ini menunjukkan bahwa untuk harga delta θ tertentu, Q berbanding lurus dengan waktu dan luas permukaan. Juga untuk waktu dan luas permukaan tertentu, Q berbanding lurus dengan hasil bagi delta θ dibagi delta X. Dari rumus ini, yang merupakan hampiran jika delta X dan delta θ berhingga, tetapi menjadi tepat benar jika delta X dan delta θ mendekati 0. Jika kita rampatkan hasil itu untuk lempengan infinitesimal yang tebalnya dx dan perbedaan temperaturnya dθ dan kita masukkan tetapan perbandingan K, maka hukum pokok penghantaran kalor itu menjadi Q sama dengan dq dibagi dt sama dengan min Ka dikali dθ dibagi dx, di mana Q adalah laju perpindahan kalor dalam satuan joule per detik atau watt. K adalah konduktivitas termal bahan dalam satuan watt per meter Kelvin. A adalah luas permukaan yang berhubungan dengan perpindahan panas dalam satuan meter persegi. dθ per dx adalah gradien suhu dalam satuan Kelvin per meter, dan tanda negatif menunjukkan bahwa kalor akan mengalir dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Selanjutnya, konduktivitas termal.
Konduktivitas termal adalah kemampuan suatu bahan untuk menghantarkan panas. Ini adalah ukuran seberapa cepat panas dapat berpindah melalui suatu bahan ketika satu sisi bahan dipanaskan dan sisi lainnya disimpan dalam suhu yang sama. Konduktivitas termal diukur dalam satuan watt per meter Kelvin, yang menunjukkan jumlah panas yang dapat dihantarkan melalui meter persegi bahan setiap detiknya ketika suhu naik 1 Kelvin. Bahan dengan konduktivitas termal yang tinggi dapat dengan cepat menghantarkan panas, sedangkan bahan dengan konduktivitas termal yang rendah lebih lambat dalam menghantarkan panas. Beberapa faktor yang mempengaruhi konduktivitas termal termasuk jenis bahan, kepadatan bahan, dan suhu. Pada hampir semua logam, hilangnya kalor melalui permukaan sangat kecil dibandingkan dengan yang mengalir melalui batang. Temperaturnya bisa diukur dengan memakai terkompel yang sesuai pada dua tempat yang berjarak L. Dan persamaannya adalah K sama dengan L dibagi A dikali theta 1 dikurangi theta 2 dikali Q, di mana K adalah konduktivitas termal, L adalah panjang benda yang mengalami panas, A adalah luas penampang benda yang mengalami perpindahan panas, theta 1 dan theta 2 adalah suhu ujung-ujung benda, dan Q adalah jumlah panas yang mengalir melalui benda dalam waktu tertentu. Rumus ini menggambarkan hubungan antara konduktivitas termal, panjang benda, luas penampang benda, selisih suhu antara ujung-ujung benda, dan jumlah panas yang mengalir melalui benda dalam waktu tertentu. Pencairan selalu menimbulkan perubahan konduktivitas termal, dan konduktivitas cairan biasanya bertambah ketika temperaturnya naik. Padatan bukan logam berkelakuan hampir serupa dengan cairan. Pada temperatur sehari-hari, padatan ini merupakan penghantaran kalor yang buruk. Pada umumnya, konduktivitas termal naik ketika temperatur naik. Namun, dalam daerah bertemperatur rendah, kelakuannya sangat berbeda, seperti yang terlihat dalam gambar pada grafik tersebut. Berikut adalah kurva yang biasa dijumpai untuk memperlihatkan kebergantungan temperatur pada konduktivitas termal. Di sini kita lihat bahwa konduktivitas termal safir naik mencapai harga maksimum 5000 W per mK pada 30 K atau 4 kali konduktivitas perak pada temperatur kamar. Konduktivitas beberapa logam hampir tetap dalam selang temperatur yang cukup besar. Jadi, perak, tembaga, dan emas memiliki konduktivitas termal yang secara praktis tetap dalam selang temperatur antara 100 hingga 1000 K. Menurut kaidah umum, konduktivitas termal logam bertambah ketika temperaturnya diturunkan sampai maksimumnya tercapai. Perumusan temperatur lebih lanjut menyebabkan menurunnya konduktivitas menuju ke 0, seperti yang terlihat dalam kasus untuk tembaga dalam gambar. Gas pada umumnya merupakan penghantar kalor yang paling buruk. Pada tekanan di atas harga tertentu bergantung pada sifat gas dan dimensi bejana tempat gas itu. Konduktivitas termalnya tidak bergantung pada tekanan. Dengan kondisi laboratorium yang biasa, tekanan pembatas ini jauh di bawah tekanan atmosfer. Konduktivitas termal gas selalu bertambah ketika temperaturnya naik, seperti yang terlihat pada gambar dalam grafik tersebut. Sekian yang dapat saya jelaskan. Atas kurangnya, saya mohon maaf. Selanjutnya, ada materi terkait konveksi kalor. Arus cairan atau gas yang menyerap kalor pada suatu tempat, lalu bergerak ke tempat lain dan bercampur dengan bagian dari fluida
yang lebih dingin memberikan kalornya. Nah, hal tersebut disebut dengan arus konveksi. Jika gerak fluida itu disebabkan karena perbedaan kerapatan yang menyertai perbedaan temperatur atau gejalanya, dikenal sebagai konveksi alamiah. Nah, jika fluidanya dipaksa bergerak oleh pompa atau kipas, itu disebutnya dengan konveksi terpaksa. Maka dapat diturunkan ke dalam sebuah rumus atau kita definisikan konveksi dari H yang memasuki efek kombinasi dari penghantar melalui selaput dan konveksi melalui fluida. Jadi laju pemindahan kalor sama dengan luas dinding dan delta theta berbeda dikali delta theta adalah perbedaan temperatur antara permukaan dinding dan tubuh utama fluida. Percobaan yang bisa dilakukan dalam koefisien konveksi tergantung pada faktor berikut. Yang pertama, apakah dindingnya datar atau lengkung, apakah dindingnya horizontal atau vertikal, apakah fluida yang bersentuhan dengan dinding berupa gas atau cairan, lalu kerapatan viskositas, kalor spesifik, dan konduktivitas termal fluida. Yang kelima yaitu apakah kecepatan fluida cukup kecil sehingga menimbulkan aliran laminar atau cukup besar sehingga menimbulkan aliran turbulen. Apakah penguapan dan pengembunan atau membentuk hablur terjadi. Karena sifat fisik dari fluida tergantung pada temperatur dan tekanan, jelas bahwa perhitungan ketat masalah ini cukup baik untuk tujuan praktis telah tercapai dengan pertolongan analisis dimensional. Analisis seperti ini menghasilkan ungkapan untuk H yang berisi sifat fisik, kecepatan fluida, serta tetapan atau eksponen yang belum diketahui. Tetapan dan eksponen dievaluasi oleh percobaan. Selanjutnya yaitu radiasi termal benda hitam. Suatu zat dapat dirangsang untuk memancarkan radiasi elektromagnetik dengan berbagai cara seperti yang diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu suatu penghantar listrik yang dialiri arus bolak-balik akan memancarkan gelombang radio. Gas atau cairan panas memancarkan radiasi termal. Gas yang mengalami pelucutan listrik bisa memancarkan radiasi cahaya tampak atau violet. Lalu ada kepingan logam yang ditembakkan sehingga memancarkan sinar X, yaitu suatu atom radioaktif dan suatu zat yang mengalami radiasi aktif. Lalu radiasi ini bisa kita sebut gelombang elektromagnetik yang panjang. Gelombangnya berbeda-beda. Dalam pasal ini kita hanya membahas terkait radiasi termal saja. Nah, radiasi yang dipancarkan oleh zat padat, zat cair, atau gas menurut temperaturnya. Jika radiasi termal diuraikan oleh prisma yang sesuai, kita memperoleh spektrum malar. Distribusi energi di antara berbagai panjang gelombang adalah sedemikian sehingga pada temperatur 500 derajat semua energi berkaitan dengan gelombang inframerah. Pada temperatur yang lebih tinggi, radiasi cahaya dipancarkan pada umumnya. Semakin tinggi temperatur, semakin tinggi pula energi total yang dipancarkan. Dari percobaan menunjukkan bahwa laju pemancaran radiasi termal dari benda bergantung pada temperatur yang sifat permukaan. Daya radiasi totalnya dipancarkan per satuan luas disebut eksitansi radian atau penyinaran benda. Misalnya eksitansi radian tungsten pada 2177 derajat Celcius ialah 500 kW per meter persegi. Bila radiasi termal jatuh serba sama dari segala arah benda, maka radiasi disebut istotropik. Sebagian radiasi itu hanya diserap, sebagian dipantulkan, dan sebagian diteruskan. Pada umumnya radiasi isotropik dari semua panjang gelombang yang diserap tergantung pada temperatur permukaan pada menyerap fraksi ini. Disebut dengan absorptivitas pada suhu 2477 derajat Celcius. Keserapan tungsten
sen kira-kira 0,25. Radiasi yang dipancarkan oleh dinding dalam diserap dan dipantulkan secara difus berkali-kali sehingga rongga itu terisi oleh radiasi tertopik. Iradiasi juga dapat didefinisikan dalam rongga sebagai energi radian yang jatuh persatuan waktu, persatuan luas pada permukaan dalam rongga. Dapat diandaikan bahwa benda hitam yang temperaturnya sama dengan dinding dimasukkan ke dalam sebuah rongga dan kita beri lambang H untuk iradiasi. Daya radian yang diserap persatuan luas sama dengan alpha B, H sama dengan H. Daya radian yang dipancarkan persatuan luas sama dengan RB. Karena temperatur benda hitam tetap, laju terserapnya energi harus sama dengan laju terpancarnya, sehingga H sama dengan R kali B. Atau iradiansi dalam suatu rongga yang dindingnya temperaturnya θ sama dengan eksitansi radian benda hitam pada temperatur yang sama. Karena alasan tersebut, radiasi dalam rongga disebut dengan radiasi benda hitam. Radiasi seperti itu dikaji dengan membiarkan sebagian kecil loss dari lubang kecil pada rongga. Karena H tidak bergantung pada bahan yang membentuk dindingnya, maka eksistensi radian suatu benda hitam adalah fungsi dari temperatur saja. Kirchhoff terradiasi, kalor terradiasi. Temperatur merupakan menurut hukum sederhana yang dapat diturunkan sebagai hal berikut. Dapat kita andaikan bahwa benda bukan benda hitam pada temperatur θ dengan memancarkan radian R dan keserapan alfa. Dimasukkan ke dalam rongga yang dinding dalamnya bertemperatur sama dengan iradiasi A. Jadi, radian yang diserap persatuan luas itu alfa H dan radian yang dipancarkan persatuan luas itu R. Karena benda itu dalam kesetimbangan, maka R sama dengan alfa H. Menurut persamaan 4.17 yang barusan, bahwa H sama dengan RB, sehingga R sama dengan ARB. Atau eksistensi dari radian setiap benda pada setiap temperatur sama dengan fraksi eksistensi radian benda hitam pada temperatur tersebut. Fraksi ini sama dengan keserapan pada temperatur tersebut. Persamaan tersebut dikenal dengan hukum Kirchhoff. Ini menunjukkan bahwa keserapan benda dapat ditentukan melalui percobaan mengukur pemancaran radian benda itu dan membaginya dengan memancarkan radian benda. Perlu ditekankan bahwa dari harga keserapan yang mengacu pada radiasi termal yang sesuai dengan temperatur yang bersangkutan. Dalam kondisi keserapan S0,97 bukanlah untuk radiasi cahaya tampak, tetapi untuk gelombang inframerah yang panjang yang berkaitan dengan bahan 0 derajat Celcius. Perlu kita perhatikan bersama bahwa kalor itu belum muncul. Jika terdapat perbedaan temperatur antara benda dengan lingkungannya, maka dalam selang waktu yang diberikan, benda tersebut akan hilang sehingga jumlah energi internal yang sama dengan banyaknya energi yang diradiasikan akan berkurang. Energi yang diserap sedangkan lingkungan yang mendapat sejumlah energi internal yang sama dengan energi yang diserap dikurangi energi yang diradiasikan. Penerimaan energi oleh lingkungan sama dengan kehilangan energi oleh benda. Pertambahan atau kehilangan energi internal sama dengan perbedaan antara radiasi yang diserap dan energi yang diradiasikan. Hal tersebut disebut dengan kalor. Pernyataan ini sesuai dengan definisi utama dari kalor, karena pertambahan atau kehilangan energi melalui radiasi dan penyerapannya hanya terjadi jika ada perbedaan temperatur antar benda atau lingkungannya. Jika kedua temperatur sama, tidak ada pertambahan atau kehilangan energi benda atau lingkungan, jadi tidak terjadi adanya pemindahan kalor. Lalu pembahasan yang selanjutnya tentang hukum Stefan-Boltzmann. Pengukuran kalor yang dipindahkan oleh radiasi antara suatu benda dengan lingkungannya dilakukan oleh Tyndall. Berdasarkan percobaan ini, diambil kesimpulan oleh Stefan dalam tahun
1879 bahwa kalor yang diradiasikan berbanding lurus dengan pangkat dari perbedaan temperatur mutlak. Hasil percobaan murni tersebut kemudian ternyata diturunkan secara termodinamis oleh Boltzmann yang menunjukkan bahwa pemancaran radian suatu benda hitam pada sembarang temperatur θ sama dengan RB θ sama dengan tau θ pangkat 4. Hukum ini dikenal sebagai hukum Stefan Boltzmann dan tau disebut tetapan Stefan Boltzmann. Dengan mengacu pada persamaan di atas, kita dapatkan kalor yang dipindahkan oleh radiasi antara benda temperatur θ dengan dinding pada θ. Terdapat dua metode sederhana yang dipakai untuk menentukan tetapan dari Stefan Boltzmann dan diuraikan seperti berikut. Yang pertama yaitu metode ketaksetimbangan. Dari piringan perak yang dihitamkan diletakkan pada pusat kubah setengah bola yang terbuat dari tembaga dihitamkan. Piringan perak ini ditutup dan dilindungi dari radiasi sampai kubah tembaga mencapai temperatur pengembunan uap. Temperatur ini diukur dengan suatu termokopel. Selanjutnya, tutup piringan dibuka dan temperaturnya diukur sebagai fungsi dari waktu. Dari hasil kurva pemanasan yang didapatkan, kemiringan dθ per dt didapatkan bahwa piringan perak merupakan benda hitam. Kemudian yang kedua yaitu metode kesetimbangan. Sebuah bola tembaga berongga yang dihitamkan dan dilengkapi dengan pemanas listrik dan sebuah termokopel digantungkan di dalam bejana yang dindingnya dipertahankan pada temperatur θ sehingga listrik dengan laju tetap epsilon dialirkan hingga bola mencapai temperatur kesetimbangan θ. Pada saat laju kemiringan energi yang sama dengan laju pemancaran radiasi, bola itu menjadi suatu benda hitam. Maka dalam kesetimbangan didapatkan epsilon sama dengan A atau θ pangkat 4 minus θ pangkat 4W. Dengan R menyatakan jari bola pengukuran terbaik sampai sekarang yang menghasilkan harga tahu sama dengan 56,703 dikali NW per M pangkat 2 dikali K pangkat 4. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan presentasi dari kelompok 4. Selebihnya mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.